Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Maulana dari kelas MA 18 MSDMC 1, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Bangsa. Di video ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai promosi, rotasi, dan demosi jabatan di perusahaan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah MSDM lanjutan. Selamat menyaksikan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan ataupun organisasi. Mereka menuntut kepada karyawan untuk bekerja lebih cepat, efektif, dan efisien. Maka dari itu, pengembangan SDM perlu dilakukan melalui promosi, demosi, ataupun rotasi jabatan. Salah satu upayanya yaitu dengan promosi jabatan. Promosi jabatan merupakan peningkatan tingkat atau jabatan seorang karyawan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan diiringi peningkatan tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya. Juga diikuti dengan dua hal yang penting untuk promosi jabatan, yaitu kenaikan gaji serta fasilitas-fasilitas yang didapatkan seorang karyawan tersebut. Dengan adanya target promosi, maka diharapkan produktivitas setiap karyawan dapat meningkat. Dan pada dasarnya, promosi jabatan dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, juga digunakan untuk meregenerasi sumber daya manusia yang telah ada untuk keberlangsungan organisasi, tentunya untuk mencapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Menurut Handoko, ada 3 basic untuk seorang karyawan dapat dipromosikan. Yang pertama, experience, pengalamannya. Karyawan dapat dipromosikan dilihat dengan pengalamannya, seberapa lama dia mempunyai pengalaman di bidangnya. Yang kedua, ada skills atau kemampuan. Dinilai dari kemampuan sesuai kualifikasi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah kombinasi antara pengalaman dan skill yang didapat oleh karyawan tersebut. Di samping sebagai untuk upaya pengoptimalan sumber daya manusia, promosi jabatan juga memiliki tujuan. Di antaranya, yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi dan bekerja sangat baik. Yang kedua, dapat menimbulkan kepuasan kerja, kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang lebih meningkat untuk karyawan tersebut. Yang ketiga, untuk menciptakan motivasi untuk karyawan lain untuk lebih bekerja lebih keras serta mengoptimalkan produktivitasnya. Yang keempat, untuk membangun loyalitas, moral, dan rasa memiliki di karyawannya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efektivitas karyawan dalam organisasi. Pengembangan SDM yang kedua dilakukan dengan demosi jabatan. Demosi jabatan merupakan kebalikan dari promosi jabatan, yaitu penurunan tingkat jabatan seorang karyawan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Demosi jabatan biasanya diberikan kepada karyawan yang memiliki produktivitas yang menurun ataupun buruk. Seringkali demosi juga diberlakukan sebagai hukuman kepada karyawan yang melakukan kesalahan berat. Untuk itu, demosi jabatan dilakukan ketika ada momen-momen tertentu. Contohnya, yang pertama, ketika perusahaan sedang mengurangi kegiatan operasionalnya, otomatis kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Sekaligus itu pun melalui demosi jabatan. Yang kedua, kondisi sebagai koreksi dalam proses promosi jabatan yang dilakukan. Contohnya, karyawan telah dipromosikan, namun dalam realitanya karyawan tersebut tidak menunjukkan produktivitas yang meningkat, melainkan sebaliknya. Maka koreksi jabatan dengan demosi itu diberlakukan. Yang terakhir, sebagai tindak hukuman kepada karyawan yang memiliki tindak perilaku tidak disiplin
Itu pun pelanggarannya harus dalam tingkatan yang lebih serius ataupun tingkatan yang berat. Untuk itu, demosi jabatan harus dilakukan ketika ada momen-momen tertentu dan jika diperlukan saja. Pengembangan SDM yang ketiga melalui rotasi jabatan. Menurut Haryanja dan Marihotua Effendi mengatakan bahwa rotasi jabatan adalah proses perpindahan posisi dalam pekerjaan secara horizontal dengan tujuan mengatasi kejenuhan dalam bekerja dan meningkatkan pengetahuan serta skill karyawan. Dari pengertian tersebut bahwa rotasi jabatan merupakan perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain secara horizontal. Tanpa adanya kenaikan gaji, fasilitas, hanya perpindahan jabatan di dalam level yang sama, tanggung jawab yang sama, dan wewenang yang cenderung sama. Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan skill pengetahuan untuk karyawan tersebut. Berdasarkan ruang lingkupnya, rotasi jabatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, rotasi tempat atau tour of area merupakan perpindahan jabatan karyawan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, namun dengan jabatan yang sama. Yang kedua, ada rotasi jabatan atau tour of duty, merupakan perpindahan jabatan karyawan dari jabatan satu ke jabatan yang lain, namun dalam lokasi yang sama. Yang ketiga, yaitu rehabilitasi, merupakan kebijaksanaan dari perusahaan untuk menempatkan kembali seorang karyawan pada jabatan tertentu ketika karyawan tersebut telah menyelesaikan tugas atau mandat yang diberikan kepada dia. Berikut uraian materi mengenai promosi, demosi, dan rotasi jabatan di perusahaan. Maka dapat disimpulkan, yang pertama, promosi, demosi, dan rotasi jabatan merupakan bagian dari penilaian kinerja pegawai yang berkala maupun jika diperlukan. Promosi diberikan kepada karyawan yang memiliki produktivitas yang meningkat dan memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, bagi karyawan yang memiliki produktivitas yang cenderung menurun dan buruk serta karyawan bermasalah, maka perlu dilakukan demosi jabatan. Dan yang ketiga, rotasi jabatan diberikan kepada karyawan yang ingin mengembangkan skill dan kemampuannya dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya, namun dengan tingkat level yang sama. Penilaian kinerja ini dilakukan secara objektif dengan melihat data-data tentang karyawan tersebut, lalu melihat fakta secara langsung di lapangan dan menganalisis antar keduanya. Maka akan dapat disimpulkan bahwa karyawan tersebut layak dipromosikan atau perlu didemosikan atau hanya dirotasikan. Pengembangan SDM ini melalui penilaian kinerja merupakan satu upaya perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya agar sasaran target yang telah ditentukan dalam visi dan misi tercapai. Oke, sekian presentasi uraian materi dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.